Pemirsa, badai pasir mewarnai kepulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Akibat badai pasir tersebut, proses penurunan jemaah dari bus menuju ruang tunggu bandara sempat tertunda. Nggak usah lari. Inilah detik-detik saat badai pasir menerjang kota Madinah sore kemarin. Berlangsung selama hampir 30 menit, badai pasir mengakibatkan proses penurunan jamaah haji kloter 32 Surabaya terganggu. Saat badai pasir melanda kawasan bandara, sebagian jemaah menunggu di bus sampai suasana kondusif. Sementara yang lainnya langsung bergegas ke dalam ruang tunggu. Badai pasir datang, kemudian kita disuruh masuk lagi. Menunggu kok tiba-tiba nggak berhenti. Akhirnya kami jalan terus satu persatu sampai semua habis. Sampai yang terakhir itu saya kan terakhir masuknya. Tiba-tiba yang di dalam sudah ada pasien sesak. Badai pasir mengakibatkan waktu ketibaan jamaah kloter selanjutnya mundur dari jadwal semula. Pasalnya saat badai pasir menerjang Madinah, seluruh pemberangkatan jamaah melalui bus dari hotel ke bandara dihentikan sementara demi mengutamakan keselamatan. Kami belum dapatkan revise atau reschedule dari airlines. Dan bahkan sekarang Surabaya 33 itu sudah pushback, sudah mundur. Rencana kita di 20.50 mundur di 20.54, artinya pushbacknya di 20.54 gitu. Artinya hanya beberapa menit saja gitu kan. Dan bagi kami lebih cepat 30 menit sampai dengan lambat 30 menit itu on time, masih on time dalam schedule kami. Sejak pekan pertama Agustus, kota Madinah beberapa kali diguyur hujan pada sore dan malam hari. Kondisi suhu pun mulai berkurang. Daripada bulan Juli silam mencapai 47 derajat Celcius, namun kini berkisar 42 derajat Celcius. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Suraji, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke sebuah toko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, selain piton, pemirsa, petugas juga berhasil mengevakuasi ular lidi yang masuk ke dalam speedometer kendaraan milik seorang wanita. Pengelola sebuah toko di Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah panik menemukan ular. Tim Rescue Damkar Kota Palangkaraya pun langsung datang dan mengevakuasinya. Hanya dalam waktu tidak terlalu lama, ular piton sepanjang 1 meter ini berhasil ditangkap menggunakan tongkat penjepit. Ular pun dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke posko Rescue Damkar Kota Palangkaraya. Petugas juga berusaha mengevakuasi seekor ular lidi yang masuk ke dalam speedometer motor warga. Dengan menyemprotkan cairan zat kimia, ular tersebut akhirnya keluar dari dalam speedometer dan ditangkap petugas. Ular yang masuk ke dalam speedometernya pada saat yang bersangkutan sambil berjalan motor melihat speedometer minyak, dia melihat ada ular di situ, sehingga dengan tanpa menggunakan rating gugup karena dia seorang perempuan berhenti di Jalan Sanggabuana. Untung tidak ditabrak orang-orang lain dari belakang. Oleh karena itu dia langsung berpikiran menelpon kepada satu. Ular lidi tersebut dibawa petugas untuk dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari pemukiman warga. Warga diimbau agar segera melapor ke petugas jika menemukan ular di tempat tinggal atau kendaraan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tidak bisa menghindar, 3 pria lansia terjaring razia lalu lintas di flyover Jati Baru, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, ketiganya kedapatan berboncengan satu motor dan tidak memakai helm. Sejumlah pengendara roda 2 langsung putar balik dan melawan arah di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat saat petugas Gakum Polda Metro Jaya menggelar razia tertib lalu lintas. Meski sebagian pelanggar berhasil lolos, namun tak sedikit pengendara yang terjaring. 3 pria lansia ini misalnya yang kedapatan berboncengan 3 dan tanpa mengenakan helm. Karena sudah tidak bisa menghindar, mereka bertiga hanya bisa tersenyum pasrah. Berbagai alasan para pelanggar saat ditindak petugas. Petugas menindak puluhan pelanggar yang didominasi pengendara roda 2. Kita yang tergabung dalam operasi Lintas Jaya melakukan pengaturan lalu lintas untuk kelancaran masyarakat berlalu lintas berangkat kerja, dan kita melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak melengkapi dirinya maupun kendaraannya secara lengkap. Bang, tadi juga ada yang putar balik, kan ada juga tadi bapak-bapak yang 3 orang, Bang. Jadi gimana, Bang?
Ya itu tadi bapak-bapak 3 orang tidak pakai helm semuanya, akhirnya kita lakukan penindakan. Kita tilang, kita kasih edukasi supaya jangan diulangi lagi. Razia serupa akan rutin digelar demi meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi aturan berlalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat menggelar tradisi tabuik pada tanggal 1 hingga 10 Muharram guna memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Kericuan ini adalah tradisi tabuik masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat yang selalu digelar setiap tahun untuk memperingati wafatnya Husain bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad SAW yang dibunuh oleh tentara Yazid. Selisih antar dua kelompok pemuda ini sebagai salah satu prosesi dalam tradisi yang disebut Basalisi atau pertemuan antar dua kelompok tabuik Pasa dengan tabuik Subarang. Ketua Tabuik Pasa Indrajaya mengatakan dalam prosesi tabuik tahun ini, beberapa orang sempat terbawa emosi saat prosesi Basalisi, namun berhasil dilerai. Ini rangkaian dari posisi marah dari jari. Nah, jadi besok ada satu posisi lagi, yaitu marah serpan. Nah, mungkin kita akan berselisih sedikit. Nah, cuman hari ini jadi bahan evaluasi kita ya, kenapa ini sampai terjadi. Cuman tadi kita sudah berusaha minimalisir kejadian, tapi ya mau dikatakan lagi. Saya pikir ada efek dari sebelumnya. 2 hari yang lalu. Tradisi Hoyak Tabuik Pariaman tahun ini dimulai dari tanggal 30 Juli bertepatan 1 Muharram 1444 Hijriah hingga puncaknya 14 Agustus nanti. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Bangkit dari keterpurukan akibat dihantam gelombang tsunami Aceh tahun 2004 silam, Desa Ulelu di Kota Banda Aceh kini berbenah menjadi wilayah wisata. Ya, dengan mengandalkan sumber daya wisata alam dan wisata religi, Desa Wisata Aceh bisa diharapkan mampu menjadi juara Anugerah Desa Wisata Indonesia. Tiba di Kecamatan Meoraksa, Banda Aceh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama tim juri Anugerah Desa Wisata Indonesia meninjau Kampung Ulelewe. Terletak 5 km dari pusat kota Banda Aceh, Kampung Ulelewe menjadi salah satu desa di Indonesia yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Selain mengandalkan pada wisata alam, Kampung Ulelewe menawarkan destinasi wisata religi untuk memikat wisatawan dari berbagai wilayah. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan laut, Kampung Ulelewe memiliki sumber daya laut yang menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat. Dalam sela-sela kunjungannya, Menparekraf Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk menarik pukat yang merupakan aktivitas nelayan di Aceh untuk mencari ikan. Menparekraf berjanji akan memberikan pendampingan promosi wisata. Nah, memang diharuskan untuk kita melakukan pendampingan karena kesadaran wisata dan peningkatan SDM ini harus terus kita lakukan pelatihan yang tidak berhenti. Dampingan pembantuan pemasaran marketing ini akan berjalan dan mudah-mudahan media bisa terus mengawal. Untuk menunjang kebutuhan wisatawan, Desa Ulelewe melakukan kesiapan prasarana, kuliner serta homestay agar masuk dalam nominasi serta menjadi juara Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Nah, ini udah memasuki bulan Agustus, berarti sebentar lagi kita akan merayakan memperingati Hari Raya Kemerdekaan kita ya. Ya, betul 17 sekali, Agustus Bang. nanti biasanya ada ikut lomba-lomba nih. Nah, kalau Adlisa sendiri di rumah ikut lomba nggak nih? Waktu masih kecil sih sering ya, tapi lomba yang paling aku sering ikuti itu lomba makan kerupuk. Soalnya kan mengenyangkan juga ya. Oh, lapar ya? Iya, jadi kalau mau ikut lomba harus belum makan dulu ya, baru Iya, makan kerupuk. betul. Gratisan sambil ikut lomba seperti Kalau itu. Pram sendiri gimana? Nah, mungkin kelereng kali ya, pakai santu pakai kelereng seru kali ya untuk itu menjaga susah keseimbangan. Ya. Betul. Tapi kalau panjat pinang nggak ikut? Belum pernah. Nah, pemirsa, ini di Jombang ya, karena di Jombang, Jawa Timur ini ada perlombaan yang sangat seru sekali, pemirsa. Kita lihat seperti apa ya informasinya, katanya ala-ala Ninja Warrior. Wah, penasaran seperti apa nih lombanya ya? Berikut informasinya, pemirsa.
Bapak ini gagal menaklukkan halang rintang yang terbuat dari batang pohon pisang. Tak hanya bapak ini saja, tapi juga banyak warga yang gagal melewati sejumlah halang rintang yang lainnya. Sejumlah permainan ala Ninja Warrior ini ternyata dibuat dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77 oleh warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Demi menyemarakan permainan, panitia acara memberikan hadiah berupa uang tunai bagi yang berhasil melintasi semua rintangan. Hari 17 Agustus kemerdekaan kita. Ini perlombaan apa, Mas? Ini Ninja dan Warrior. Sempat ada kesulitan nggak, Mas, tadi? Sempat ada. Di mana, Mas, kesulitan? Acara perlombaan ini pun disesuaikan dengan kondisi alam kampung. Mempunyai sungai yang lebar, jadi ada dam di sini kita manfaatkan. Setelah itu saya bersama warga guyup kerja bakti untuk mendirikan sebuah perlombaan yang dinamakan Ninja Dam Warrior. Diharapkan adanya perlombaan ini meningkatkan rasa cinta warga terhadap bangsa Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Arlisa Hadidan. Saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri, selamat beraktivitas pemirsa dan sampai jumpa.